Tuh lihat tuh orang korupsi itu. Uangnya banyak, tidak terhitung. Tapi apakah dia bahagia? Ketika ternyata anaknya misalnya rusak. Anaknya tidak terkendali. Anaknya menjadi penjahat. Anaknya menjadi pecandu narkoba dan sebagainya dan sebagainya. Anaknya tidak bisa diatur. Dia korupsinya enak aja. Nah, kalau ajaran moral kita mengatakan kalau kau bisa korupsi tanpa ketahuan, satu, hatimu, batinmu tidak akan pernah tenang di dalam hidup ini. Karena kalau di dalam agama itu kan disebutkan orang yang berbuat salah itu, terutama makan barang korupsi, darahnya itu akan mengotori hidupnya sehingga tidak akan pernah tenang meskipun hartanya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Sebuah pesan moral yang menurut saya sangat luar biasa ketika kita menyimak cuplikan video yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD ini. Tidak tenang ketika kita korupsi. Keluarga kita akan berantakan ketika kita korupsi. Istri dan anak kita pasti akan kita tinggal hanya gara-gara korupsi. Apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor Mahfud MD ini memang benar adanya. Sebuah pembelajaran hidup yang harus kita renungkan bersama-sama. Pada kesempatan ini, ramai di media sosial berbicara soal menghilangnya Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian dari kader Partai Nasdem. Tentu apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor Mahfud MD ini seperti yang dialami oleh Syahrul Yassin Limpo. Beliau jadinya tidak tenang ketika KPK menemukan uang 30 miliar di rumah dinasnya dan ada beberapa pucuk senjata. Tentu ini adalah sebuah tamparan keras untuk keluarga dari Syahrul Yassin Limpo yang adalah seorang Menteri Pertanian, dan juga adalah tamparan keras untuk seorang Surya Paloh yang adalah Ketua Umum Partai Nasdem, yang dia sudah berulang kali berjanji bahwa jika dia menemukan kadernya korupsi maka dia akan membubarkan partainya. Tetapi sampai hari ini omongan Surya Paloh itu ternyata omong kosong, karena sudah ada 2 tersangka yang tidak dibuktikan oleh Surya Paloh. Johnny Gerald Plate, pelaku korupsi BTS, dan sekarang adalah Syahrul Yassin Limpo. Saudara, dalam beberapa menit ke depan saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak kembali cuplikan video tadi, dan juga ada beberapa video yang akan saya tayangkan ke hadapan pemirsa sekalian berkaitan dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo ini. Mari kita simak bersama-sama, dan nanti di akhir video saya akan memberikan tanggapannya. Tuh lihat tuh orang korupsi itu. Uangnya banyak, tidak terhitung. Tapi apakah dia bahagia? Ketika ternyata anaknya misalnya rusak, anaknya tidak terkendali, anaknya menjadi penjahat, anaknya menjadi pecandu narkoba dan sebagainya dan sebagainya. Anaknya tidak bisa diatur, dia korupsinya enak aja. Nah, kalau ajaran moral kita mengatakan kalau kau bisa korupsi tanpa ketahuan, satu, hatimu, batinmu tidak akan pernah tenang di dalam hidup ini. Karena kalau di dalam agama itu kan disebutkan orang yang berbuat
salah itu, terutama makan barang korupsi, darahnya itu akan mengotori hidupnya, sehingga tidak akan pernah tenang meskipun hartanya banyak. Tidak akan pernah tenang dia, meskipun mungkin mewah, kedudukannya tinggi, tapi keluarganya rusak. KPK, saya sudah hadir hari ini. Apa siap jadi tersangka nggak Pak? Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Rizal Ramli turut berkomentar soal penggeledahan rumah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Rizal Ramli mengaku tidak begitu heran KPK menggeledah Yassin Limpo atas dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Dalam status Twitternya @ramririzal pada Jumat 29 September 2023, Rizal Ramli mengungkapkan kasus yang menjerat Syahrul Yassin Limpo terkait dengannya. Dikatakannya 5 tahun silam, Syahrul Yassin Limpo pernah melaporkannya ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghinaan, pencemaran nama baik, dan fitnah terhadap Surya Paloh. Rizal lantas tak tinggal diam, dibantu 623 advokat yang dipimpin oleh Otto Hasibuan. Dirinya kemudian melaporkan Partai Nasdem. Bersamaan, Rizal Ramli pun melaporkan Surya Paloh ke KPK, sekaligus menyerahkan bukti adanya permainan kuota impor. Rizal Ramli menilai apa yang dialami Mentan itu adalah bumerang atas perbuatannya dulu. Jumlah uang rupiah dan juga dalam bentuk mata uang asing. Teman-teman, kabarnya Menteri Pertanian sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Tapi karena masih kabarnya, saya nggak mau fokus ke sini dulu teman-teman. Saya ingin ajak teman-teman untuk belajar dan saya ingin mencoba memberikan pemahaman tentang pernyataan KPK di bagian ini. Kami pastikan bahwa ini adalah murni proses penegakan hukum. Terlebih jauh-jauh hari kami sudah melakukan proses penyelidikan, bahkan menerima laporan masyarakat juga tahun yang lalu. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa kita bisa percaya bahwa KPK memang tidak punya motif politik ketika pun misalnya nanti Syahrul Limpo ditetapkan sebagai tersangka. Kita harus percaya itu teman-teman. Tetapi, bukan berarti motif politik itu tidak ada. Lalu motif politiknya di mana bang? Gitu kan? Motif politiknya ada di laporan. Jadi tentang siapa yang melaporkan. Karena KPK itu memiliki mekanisme di mana mereka juga bisa menerima pengaduan atau laporan dari masyarakat terkait dugaan kasus korupsi, bahkan dengan model tanpa nama sekalipun. Nah, disinilah kemungkinan ada masyarakat-masyarakat yang mencoba untuk mencari fakta terkait dengan kedudukan Menteri Pertanian saat ini. Nah, jadi kalau dikatakan motif politiknya ada, bisa jadi ada, tapi lahirnya bukan di KPK, tapi di masyarakat. Nah, karena itu teman-teman, kita harus bijak, jangan mau termakan isu, apalagi isu-isu oleh orang-orang yang mau mencoba melindungi kedudukan kader Nasdem. Kira-kira begitu. Kader Nasdem yang jadi terdakwa korupsi itu adalah Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian sekaligus Ketua DPP Partai Nasdem. Ini adalah pukulan telak bagi Nasdem. 3 kadernya jadi menteri, 2 diantaranya jadi tersangka korupsi. Sebelumnya, yang tertangkap adalah Sekjen sekaligus Menteri Menkominfo Johnny G. Plate. Kita tahulah, kasus Johnny ini terkait korupsi BTS atau tower jaringan internet di Indonesia. Beredar juga di jagat dunia maya bahwa sebelumnya KPK sudah melakukan penggeledahan terhadap rumah Yassin Limpo. Ditemukan uang miliaran dan juga senjata api. Lebih jauh lagi, dikabarkan KPK sedang menyelidiki 3 klaster korupsi di Kementerian Pertanian. Salah satunya terkait jual beli jabatan. Kabar terbaru dari KPK ini tentu mengejutkan, karena bisa jadi temuan jumlah uang cash yang besar itu menjadi bagian dari bukti penting adanya kasus korupsi. Salam logika. Menteri Pertanian atau Mentan yang kemarin sudah ditetapkan sebagai tersangka, katanya hilang guys. Gimana ceritanya coba seorang menteri bisa hilang? Kabar terakhirnya sih, beliau waktu itu sedang ada di Roma. Ternyata dalam mendukung Pak Anies, Nasdem terus dirundung masalah bertubi-tubi. Mungkin ini tidak dipikirkan oleh Pak Surya Paloh. Sebenarnya tanda-tanda bahwa masalah dengan pencalonan Pak Anies sudah terlihat dari awal. Saat ini sesungguhnya jadi beban bukan soal banyaknya kader mundur. Koalisi perubahan batal terbentuk,
tidak jadi mengusung Pak Anies sebagai bakal capres bukan itu, melainkan target menaikkan perolehan suara tinggal menjadi mimpi. Saya sudah memprediksi dulu kalau elektabilitas dan popularitas Anies Baswedan akan menurun pasca dia sudah tidak lagi menjabat sebagai gubernur DKI. Anies nggak punya lagi panggung gemerlap yang membesarkan nama dia. Dan di setiap survei dari lembaga survei yang kompeten, nama Anies terus turun persentase pemilihnya meski dia tetap berada di nomor 3. Apa yang seharusnya dilakukan Pak Surya Paloh untuk menghadapi beruntunnya masalah Nasdem ini? Pilihan Nasdem sekarang ini cuma ada 2. Membatalkan pencalonan Pak Anies sebagai bakal capres atau mundur dari koalisi perubahan. Jika pilihan itu tidak dilakukan, maka nasib Nasdem di pemilu 2024 akan menjadi partai gurem. Halo guys, ya selain uang 30 miliar, KPK juga menemukan 12 pucuk senjata api di rumah Syahrul Yassin Limpo ini. Nah, saya jadi ingat komentar lucu kemarin ini dari salah seorang petinggi Nasdem yang mengatakan, ya kami setuju dan mendukung usaha KPK dalam pemberantasan korupsi. Tapi kenapa ya kok penggeledahannya dilakukan di hari libur saat yang punya rumah nggak ada? Ya, ini kan aneh ya. Masa ya mau menggeledah minta izin yang punya rumah dan memberitahu, Pak nanti minggu depan saya geledah ya rumahnya, tolong ditunggu di rumah. Apa kayak gitu? Ya pasti hilang semua barang buktinya. Nah terbukti kan, barang bukti ditemukan dan sangat luar biasa. Uang 30 miliar bukanlah uang yang wajar untuk disimpan di rumah ya, apalagi kalau untuk kebutuhan rumah tangga, sangat tidak masuk akal. Dan ini harus segera diungkap asal usul dan penggunaan uang ini untuk apa. Apalagi ditemukan 12 pucuk senjata api. 12 pucuk senjata api ini sudah cukup untuk mempersenjatai 1 regu tembak. Nah ini kan bisa mengarah ke berbagai macam hal. Bisa saja ke usaha-usaha subversif. Pokoknya ini harus diperjelas tentang penggunaan senjata api ini. Nah kalau ada yang bilang ya di zaman Pak Jokowi ini korupsi makin menjadi-jadi, saya rasa ini logika yang terbalik. Karena justru Pak Jokowi lah yang paling berani membongkar kasus korupsi. Korupsi ini sudah seperti gunung es. Kita tahu bahwa banyak sekali korupsi terjadi di semua lini dan banyak yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Nah, Pak Jokowi berani membongkar semuanya. Bahkan beliau nggak peduli jika memang korupsi terbukti, ya harus diadili, meskipun itu dari partainya sendiri. Dan inilah yang harus kita apresiasi. Semoga saja Pak Jokowi mau mencanangkan bahwa negara kita memang sedang dalam kondisi darurat korupsi, sehingga tindakan aparat hukum bisa jauh lebih tegas dan punya payung hukum yang lebih untuk bisa memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Salam. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya sajikan ke hadapan pemirsa sekalian. Ada banyak tanggapan yang bisa kita saksikan, yang bisa kita dengarkan ketika netizen mereka ikut bersuara. Inilah kekejaman, inilah kemunafikan, inilah manusia-manusia bangsat yang tidak pernah puas dengan apa yang ada. Sudah dikasih jabatan, masih juga mau korupsi uang negara, uangnya rakyat, uang yang semestinya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat, untuk pembangunan ekonomi di segala bidang dan lain sebagainya. Tapi manusia-manusia rakus seperti Syahrul Yassin Limpo dan Johnny Gerald Plate ini adalah manusia-manusia brengsek dan manusia-manusia biadab yang sudah saatnya dan sudah waktunya bahwa kita rakyat Indonesia, kita rakyat jelata harus bangkit untuk melawan. Saudaraku sebangsa dan setanah air,
Mari kita dukung KPK, kita dukung pihak penegakan hukum untuk menindak tegas manusia-manusia pecundang, manusia-manusia bangsat, manusia-manusia munafik, manusia-manusia yang tidak pernah puas dengan apa yang ada, yang selalu mencuri uang rakyat, yang selalu merampok uang rakyat, untuk ditindak tegas. Dan bila perlu, kita tetap dukung Presiden Joko Widodo untuk mendorong undang-undang perampasan aset itu agar segera disahkan. Bagaimana mungkin negara kita bisa maju kalau sesama anak bangsa terus merampok uang rakyatnya? Dan manusia-manusia brengsek dan kurang ajar seperti ini harus kita lawan. Jangan pernah kita biarkan mereka untuk bebas berkeliaran. Dan satu hal yang ditunjukkan oleh seorang Syahrul Yassin Limpo, yang adalah seorang Menteri Pertanian yang kabur dan menghilang ini, adalah manusia pengecut, manusia yang tidak bertanggung jawab. Semoga saja kita rakyat Indonesia bisa sadar dengan apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem, oleh Koalisi Perubahan, di mana capresnya adalah seorang Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Jangan pernah memilih paket ini untuk memimpin bangsa ini. Belum apa-apa mereka sudah mencuri uang rakyat sehabis-habisnya. Rakyat Indonesia kita harus berpikir lebih kritis, berpikir lebih cerdas. Sekali lagi, jangan pernah memilih Koalisi Perubahan. Buka mata hati kita untuk melihat apa yang dilakukan oleh Koalisi Perubahan ini. Partai Nasdem dalam waktu beberapa bulan ini sudah 2 tersangka merampok uang rakyat dengan nilai miliaran rupiah, dengan nilai triliunan rupiah. Johnny Gerald Plate merampok uang rakyat dengan nilai 8 triliun rupiah lebih. Sekarang Syahrul Yassin Limpo merampok uang rakyat senilai 30 miliar lebih. Dan mereka-mereka ini semuanya punya jabatan. Inilah manusia-manusia yang tidak pernah puas dengan apa yang ada. Manusia-manusia yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih atas segala apa yang mereka miliki saat ini. Manusia rakus. Semoga saja di tahun 2024 Anies Baswedan harus kita singkirkan dan Koalisi Perubahan harus tidak masuk di parlemen lagi. Karena manusia-manusia seperti ini adalah manusia-manusia yang tidak pantas untuk dipercayakan oleh rakyat di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.